Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli wasolia kelas 4 SD Usman bin Affan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki materi syukur nikmat ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 22 di pelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan contoh nikmat atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menyebutkan arti bersyukur yang benar ya. Jadi dalam pembelajaran ini Bulia akan bagi menjadi 2 kali pertemuan, tugas dan nanti diakhiri dengan penilaian harian. Oke, kita lanjut ya. Ya, di sini ada gambar dari nomor 1 berjalan kaki, kemudian menaiki kuda, memiliki delman, ada mobil dan terakhir pesawat. Berarti ini kita bicara tentang alat angkut ya atau alat transportasi ya, dari mulai yang tradisional hingga yang modern. Dari yang tidak punya apa-apa, akhirnya memanfaatkan apa yang ada di alam ya, kemudian membuatnya menjadi lebih bermanfaat atau berguna dan yang lebih manfaat yang lebih luas lagi. Ya, perhatikan. Sejak zaman dahulu, manusia telah banyak membuat barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi dari dulu manusia sudah membuat sesuatu untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Ya, dan dibuatnya itu dengan tangannya, ada juga dengan menggunakan bantuan hewan. Alat bantu pun pada saat itu sangat sederhana, ya, tidak ada yang namanya tenaga ahli atau mesin yang modern, melainkan tenaga si manusia itu sendiri dan apa yang ada di alam, ya. Seperti contohnya dulu mendapatkan api, ya, dulu belum ada korek, belum ada gas, jadi manusia dulu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan api ya, ada yang dengan cara menggunakan ujung batang pohon yang diruncingkan, kemudian digesek-gesek berulang-ulang, membutuhkan panas alam ya dari matahari kemudian bisa menyala, dan itu memerlukan suatu proses, butuh tenaga pastinya ya, dan sangat lama prosesnya. Kalau sekarang kan untuk mendapatkan api itu sangat mudah ya, apalagi ketika proses memasak orang tua kalian di dapur. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh dari alat transportasi tradisional menuju alat transportasi yang modern. Kita sebut saja delman ya. Delman ini proses pembuatannya lambat ya, karena memang banyak menggunakan bahan-bahan alami dan itu harus diproses menggunakan tangan ya, karena memang delman tidak dibuat banyak seperti halnya motor atau mobil, jadi otomatis pembuatannya sangat terbatas dan hanya dibuat oleh tangan atau kemampuan manusia itu sendiri. Kemudian tidak banyak makan biaya ya, hanya dibutuhkan beberapa kayu, yang pasti ada kuda ya sebagai alat utamanya, kemudian ada ban ya, kemudian ada aksesoris untuk mendukung delman itu sendiri. Kemudian mudah didapat apanya ya, sumber dayanya, dari kayunya ya, dari alat-alat yang mendukung delman tersebut. Ya, keuntungannya apa? Yang pasti tidak menimbulkan polusi ya, tidak ada suara bising, tidak ada pencemaran lingkungan ya, karena memang paling kotoran ya, kotoran kuda. Tapi kan Pak kusirnya juga kan memberikan sarana agar kotoran kuda ini tidak tercecer di jalan. Ya, polusinya tidak ada, ya, suara bisingnya pun sangat minimal ya, hanya jalannya kuda ya seperti biasa. Sekarang kita bandingkan dengan motor sebagai alat transportasi modern.
Proses pembuatannya cepat, iya, dibuat secara massal. Sekali jadi satu pabrik itu bisa ratusan bahkan ribuan, karena didukung oleh alat yang modern dan juga adanya tenaga ahli. Biayanya otomatis mahal karena membayar tenaga ahli dan alat-alat yang modern didatangkan dari luar negeri biasanya. Kemudian menimbulkan polusi udara ya. Efek buruk dari satu sarana transportasi modern adalah menyebabkan polusi udara. Pertama dari asap ya. Kalau misalnya si pengendara motor kurang menjaga kebersihan mesin dan bensin yang digunakan, maka bisa menimbulkan asap atau polusi udara. Yang kedua bisa menimbulkan suara bising ya. Yang tidak dimodifikasi saja suaranya sudah tidak nyaman ya, apalagi sekarang banyak anak muda yang memodifikasi suara motor hingga menimbulkan kebisingan dan mengganggu lingkungan sekitar. Dan yang pasti ada pencemaran lingkungan dari pembuangan oli, pembuangan bensin ya, itu bisa dalam jumlah besar akan menimbulkan pencemaran lingkungan ya. Lanjut ya. Sekarang kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi rumahan atau tradisional ya. Setelah kita membahas tentang alat angkut atau transportasi tradisional pada zaman dahulu, sehingga akhirnya Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu sehingga menciptakan alat transportasi yang modern. Begitu juga dalam halnya kegiatan ekonomi. Zaman dahulu juga sudah ada yang namanya berdagang, berjual beli, ada juga yang namanya menitipkan hasil karyanya untuk dijual ke orang lain, membawa hasil hutan kemudian dijual atau ada barter istilahnya kepada sesama, adanya interaksi sosial. Sebagai contoh sini Bulia ambil misalnya usaha pembuatan keripik tempe ya. Jika dilakukan dalam konsep rumahan atau secara tradisional, maka yang dilakukan juga tidak banyak ya, tidak perlu karyawan yang banyak, kemudian alat-alat modern juga tidak terlalu dibutuhkan, terus pendistribusian atau jalannya suatu hasil produksi juga tidak terlalu menyusahkan ya. Sebagai contoh misalnya di sini ya, kita lihat di gambar 1 cara memotong tempe tipis ya, dengan cara seperti itu ya, memadatkan beberapa tempe kemudian diikat dengan kayu kiri kanannya, kemudian si penjual keripik tempenya mulai memotong perlahan, kemudian digoreng dengan minyak yang sangat banyak, dilakukan oleh satu orang saja ya. Kemudian terakhir adalah pengemasan barang, kemudian siap didistribusikan atau dijualkan. Bisa langsung ke pasar, bisa langsung pembeli yang datang, atau kita titip di warung-warung. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi rumahan atau apa yang ada di alam. Tempe ini kan berasal dari kacang kedelai yang diolah ya, yang membutuhkan bantuan proses ragi yang kemudian diinapkan sehingga nanti pada hari berikutnya siap untuk diedarkan. Ya, untuk saat ini yang Bulia tahu tempe itu biasanya konsepnya rumahan ya, belum jarang secara nasional ada pabrik besar ya yang khusus mensuplai hasil tempe. Ya, Bulia belum mengetahuinya. Seorang muslim hendaklah dalam mengerjakan sesuatu bisa melakukannya secara gotong royong. Ya, memang ekonomi rumahan juga tidak cukup satu. Ya, dia juga membutuhkan beberapa karyawan dalam skop yang tidak terlalu besar. Kenapa sih kita harus gotong royong? Ya, agar pekerjaan kita cepat selesai. Tidak tergesa-gesa sejak dari pengambilan bahan baku, pengolahan, pengiriman kepada penjual barang. Ya, ini adab ya. Ini sikap yang harus kita kedepankan sebagai seorang pengusaha yang mengedepankan konsep interaksi sosial yang baik ya, terhadap orang lain maupun terhadap alam ya. Tetap mengambil pada tempatnya, tidak berlebihan, yang harus ada penanaman kembali agar kedelai juga tetap ada setiap tahunnya ya. Jangan sampai nanti anak cucu kita tidak mengetahui pohon kedelai atau kedelai itu sendiri seperti apa. Nah, inilah yang harus kita bangkitkan, bahwa apapun yang kita lakukan ya, baik besar maupun kecil,
adab dan sikap kita terhadap Allah, terhadap diri kita, orang lain dan juga terhadap alam harus baik ya. Kita harus mengedepankan konsep bersyukur bahwa apapun yang Allah berikan di sekitar kita itu sebenarnya bermanfaat. Dan bagaimana kita memanfaatkannya ya kita harus adil dan bijak dalam pengambilan sumber daya alam tersebut ya. Kepada orang lain pun ketika berinteraksi dalam jual beli, dalam proses produksi atau yang melibatkan orang lain juga adabnya harus dikedepankan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini janji Allah ya, janji Allah ada dua. Yang pertama itu jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah ya. Tapi jika kamu mengingkari maka azabku sangat pedih ya, azab ya. Nah di sini Allah memberikan satu pilihan ya, kamu mau bersyukur atau mau diazab. Nah tinggal dikembalikan kita ya. Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita dari keburukan setan ya atas nafsu syahwat, nafsu dunia sehingga menjadikan kita hamba yang lalai dan tidak bersyukur kepada Allah ya. Dan senantiasa Allah juga melindungi kita dari sikap-sikap yang tidak baik ya dalam bermuamalah baik terhadap diri maupun terhadap alam ya. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Mengetahui, Dialah yang memberikan ilmu kepada manusia sehingga manusia dapat beribadah dengan benar dan bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur dan taat kepadanya ya. Bersyukur apapun yang kita dapati dari kita melek mata ya, dari kita membuka mata sampai nanti kita malam tertidur kembali, kita harus bersyukur. Apalagi dalam hal yang sangat besar, siklus yang sangat besar yang bersentuhan dengan orang lain. Ya, apapun kita bersyukur. Dengan bersyukur Allah akan tambah. Ya, nikmat itu luas, tidak hanya berupa rezeki, tidak berupa uang, tapi juga berupa kesehatan, teman yang baik, mudahnya beribadah, ya kan dicukupkan rizkinya pada hari itu dan yang sebagainya. Oke, ini dulu yang bisa Bulia sampaikan. Selanjutnya adalah ada tugas buat kalian untuk menghafalkan surat Ibrahim ayat 7 beserta artinya. Dikumpulkan terakhir Kamis besok insya Allah jam 7 pagi. Jika ada uzur, ada sesuatu sehingga tugasnya terhambat, mohon segera berkabar. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.